Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, saya Rohima Juliana Tasya dan teman saya Muhammad Rizky Nuryadin akan membahas dan menjelaskan mengenai aplikasi Sukabumi Participatory Responder atau yang disingkat SUPER yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Sukabumi. Apa itu aplikasi SUPER? Sukabumi Participatory Responder atau disingkat dengan nama SUPER adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah Kota Sukabumi secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Aplikasi SUPER ini dibentuk atas inisiatif pemerintah kota dengan tujuan menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi. Buat apa sih aplikasi ini dibuat? Dalam aplikasi SUPER ini, masyarakat bisa mengakses semua yang berhubungan dengan pelayanan publik, baik itu berupa kritikan, keluhan, dan saran. Nantinya masyarakat bisa memilih instansi yang berkaitan sesuai dengan permasalahan yang diadukan masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah Kota Sukabumi pun bisa memantau pelaksanaan pembangunan di setiap SKDP melalui aplikasi tersebut. Ketika ada laporan dari masyarakat kepada SKDP terkait, Wali Kota Sukabumi bisa memonitor sejauh mana pelayanan yang dilakukan oleh dinas tersebut. Makanya, di awal tahun 2020, pemerintah Kota Sukabumi melakukan evaluasi kinerja SKDP berdasarkan hasil laporan keluhan dari masyarakat. Apa aja sih fitur aplikasi SUPER ini? Aplikasi SUPER ini dikembangkan untuk sistem operasi Android, dapat diunduh di Play Store secara gratis. Berikut adalah fitur yang tersedia di dalam aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi dapat dipasang pada sistem operasi Android versi 4 Jelly Bean ke atas. Yang kedua, tidak memerlukan syarat penggunaan perangkat keras yang bagus. Yang ketiga, desain aplikasi yang sangat mudah digunakan dan distandarkan dengan materi desain. Yang keempat, dapat membuat laporan dengan lampiran foto dan dapat melihat riwayat laporan. Yang kelima, dapat menerima dan membuat respon untuk laporan yang dipilih. Yang keenam, notifikasi status laporan. Yang ketujuh, tersedia tombol panik. Yang kedelapan, verifikasi nomor induk kependudukan agar penggunanya dapat dipercaya. Yang kesembilan, pengaturan user pada umumnya. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu terintegrasi dengan lapor.co.id tanpa harus menghubungkan dengan akun tambahan. Bagaimana sih cara kerja aplikasi ini? Yang pertama yaitu mendaftarkan akun baru pada saat di halaman awal atau login, arahkan pengguna untuk registrasi jika ingin menggunakan aplikasi SUPER. Semua kolom dalam formulir tersebut harus diisi. Kolom di sini semuanya bersifat umum. Informasi seperti nama, email, dan password untuk login. Yang kedua, pengguna harus login menggunakan akun yang aktif dengan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya di halaman dashboard. Pengguna bisa sentuh tombol buat laporan yang berada di tengah untuk membuat laporan baru. Yang ketiga, melihat riwayat laporan. Dengan menyentuh ikon seperti koran yang berada di bawah bagian tengah, maka akan menampilkan laporan berdasarkan pengguna. Di sini, pengguna bisa melihat status laporan secara langsung. Yang keempat, melihat respon laporan. Halaman ini bisa dilihat dengan menyentuh tombol respon pada detail laporan. Maka pengguna akan diarahkan ke halaman respon berdasarkan laporan yang dipilih sebelumnya. Yang kelima, mengubah informasi akun. Pengguna bisa mengubah informasi profilnya di bagian pengaturan edit profile. Pengguna menyentuh tombol obeng yang ada di bawah sebelah kanan, maka akan diarahkan ke daftar pengaturan. Yang keenam, verifikasi akun di halaman ini. Pengguna bisa memverifikasi akunnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa pengguna tersebut benar dan bukan akun palsu serta dapat dipercaya dan semua laporannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, penggunaan tombol panik. Untuk menggunakan tombol panik, pengguna cukup menyentuh tombol panik yang ada di halaman depan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk memilih layanan apa yang mereka butuhkan. Hasil dari aplikasi sejauh ini apa aja sih?
Sepanjang April 2021, pemerintah Kota Sukabumi menerima beberapa aduan dan masukan pemikiran dari masyarakat yang dikirim melalui aplikasi Sukabumi Participatory Responder atau SUPER. Di antaranya yang pertama yaitu aduan dan masukan pemikiran yang diterima pada April lalu disampaikan untuk Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terkait bantuan produktif untuk usaha mikro atau BPUM. Yang kedua, Dinas Pekerjaan Umum terkait usulan penebangan pohon di Jalan RA Kosasi dan soal jalan rusak. Yang ketiga, untuk Satuan Polisi Pamong Praja tentang adanya yang bermain petasan. Yang keempat, yaitu untuk Dinas Perhubungan soal permintaan penggantian lampu penerangan jalan umum dan untuk Dinas Tenaga Kerja terkait soal kondisi pengangguran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu termasuk juga ada untuk Kecamatan Cikole soal pemindahan tiang yang ada di depan sebuah rumah di Jalan RA Kosasi.